Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, kembali lagi di channel saya. Nah, ini saya mau menginformasikan terkait banyaknya pertanyaan mengenai di mana beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu telah mensahkan ya Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 yang berkaitan dengan kebijakan induk tes kemampuan akademik bagi siswa-siswa yang bisa dikatakan mungkin gantinya dari ujian nasional semacam itu. Nah, oleh karena itu eh, bisa dikatakan apakah ini kontroversial atau enggak? Nah, silakan Bapak Ibu menilai sendiri karena banyak yang berkomentar hal tersebut terkait dengan eh, tes kemampuan akademik ini sebagai pengganti dari untuk ujian nasional ya. Jadi ini yang akan saya informasikan kepada Bapak Ibu guru sehingga Bapak Ibu guru ya mungkin sebagian ya, tetapi saya yakin bahwa untuk wilayah-wilayah yang daerah terpencil kemudian Indonesia bagian tengah ke timur itu pasti informasi ini itu belum sepenuhnya mereka dapatkan ya. Termasuk juga mungkin yang ada di wilayah Indonesia bagian barat ya, tengah dan barat. Nah, yang perlu diketahui bahwa Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 ini itu mengatur pelaksanaan tes kemampuan akademik untuk siswa kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA ataupun sederajat. Nah, sekolah yang tidak memenuhi syarat itu harus menginduk ke satuan pendidikan lain yang memenuhi syarat. Nah, ini yang menjadi yang saya bilang tadi bahwa banyak yang berkomentar terkait dengan sepertinya kok agak kontroversial ya. Kenapa demikian? Karena contoh saja, ada sekolah yang katakanlah tidak memenuhi syarat, kemudian untuk menuju ke sekolah yang memenuhi syarat itu harus melalui medan yang cukup terjal, yang cukup berat ya. Misalnya, dia harus menyeberang melewati lautan itu berjam-jam. Nah, itu resikonya sangat tinggi loh. Belum lagi yang lain-lain gitu ya. Kemudian ketika nyampe di sana, kemudian mengalami kendala dan lain sebagainya yang membuat persiapannya itu tersendat karena misalnya mengalami ketertinggalan bahan waktu di rumahnya dan lain sebagainya. Itu juga harus dipikirkan. Nah, kenapa demikian? Saya contohkan ya, seperti misalnya daerah Indonesia bagian tengah sebagian dan bagian timur itu banyak sekali sekolah-sekolah yang fasilitasnya itu tidak memenuhi syarat ya. Ya, meskipun begitu, guru-gurunya tetap bersemangat untuk memberikan pendidikan kepada siswa-siswanya. Jadi terutama untuk daerah-daerah yang antara masing-masing daerah itu dipisahkan oleh pulau dan lautan. Nah, itu menjadi hambatan tersendiri ya. Apalagi kalau misalnya fasilitas internet belum ada, kemudian lampu juga seperti itu ya, sehingga mau tidak mau kalau misalnya mengacu kepada Permendikdasmen nomor 9 ini, sekolah tersebut harus menginduk nih atau harus pindah nih ke sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai. Nah, itu apakah dengan diluncurkannya Permendikdasmen ini itu sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan? Khawatirnya banyak sekali yang tidak sesuai harapan. Nah, contohnya misalnya kita mengacu saja ke daerah Papua misalnya semacam itu. Mungkin Mendikdasmen itu harus survei ya sebelum memutuskan atau memberlakukan hal tersebut. Tapi ya mau bagaimana lagi, ini sudah diketok palu gitu ya. Jadi sudah diberlakukan. Jadi mau nggak mau guru-guru harus bersiap bahwa anak didiknya itu ketika misalnya sekolah tidak memenuhi syarat tentu harus menginduk ke satuan pendidikan yang lain yang memenuhi syarat tersebut. Nah, syarat untuk sekolah melaksanakan tes kemampuan akademik ini secara mandiri, misalnya dari sekolah yang dapat menyelenggarakan TKDA secara mandiri. Contohnya adalah dia harus memenuhi syarat seperti terakreditasi, kemudian memiliki komputer. Nah, kalau memiliki komputer kan berarti ada jaringan listrik dan jaringan internet ya. Dan itu harus sudah dipastikan bahwa terutama jaringan internet itu harus benar-benar cepat gitu. Kemudian tersedia jaringan internet, memiliki listrik yang memadai, serta memiliki proyektor ataupun dan teknis. Nah, ini menurut saya sebelum dilakukan tes TKDA ini, guru dan siswanya itu harus diberikan dulu pelatihan biar nanti
ketika nanti tiba pelaksanaannya itu tidak membuat guru ataupun siswa itu kaget ya, terutama kalau memang katakanlah baru pertama kali melihat proyektor, pertama kali melihat komputer ya, kemudian tidak tahu mengkonekkan ke jaringan internet, itu bisa berhari-hari loh. Oleh karena itu ini perlu yang namanya pelatihan bagi guru kemudian siswa yang akan mendapatkan tes TKDA ini. Ya, itu penting sekali. Jadi ini menjadi perhatian khusus juga ini buat para pemberi kebijakan. Nah, kemudian konsekuensi jika tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang agak sedikit berat ya. Nah, sekolah yang tidak memenuhi syarat di atas itu harus menginduk ke sekolah lain yang memenuhi syarat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kebanyakan sekolah-sekolah di sebagian besar, sebagian kecil di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur itu medannya cukup ribet ya, harus melalui pulau dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan TKDA dilakukan di sekolah induk itu ya ada ya. Contoh misalnya di Maluku, saya lupa di Maluku Utara atau di Maluku berapa itu, wah itu kemarin sudah parah banget gitu ya. Parah banget jalannya, kemudian ibu-ibu guru-guru itu harus menyeberang sungai, itu wah risikonya kalau misalnya ada buaya di situ itu taruhannya nyawa loh gitu ya. Apalagi kalau misalnya ditambah tunjangan sertifikasinya nggak cair, nggak dapat bantuan dari pemerintah. Nah itu menurut saya lebih hal yang harus lebih diutamakan itu hal semacam itu dulu yang harus diperhatikan. Masih banyak cara untuk bisa membuat atau mengganti ujian nasional itu dengan hal-hal yang lain gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian ini mata pelajaran yang bisa diekuivalensikan ya sebagai mata pelajaran yang digunakan dalam tes TKDA tersebut. Nah, apa sajakah itu? Jadi ada bahasa Indonesia, ini berlaku mulai dari SD sampai SMA. Kemudian juga matematika, itu berlaku dari SD sampai SMA. Nah, yang menariknya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kenapa kok harus dimulai dari SMA? Dan mata pelajaran pilihan, kenapa kok dari SD dan SMP itu tidak dilakukan? Justru kalau sekolah-sekolah unggul ya, Bapak Ibu pembuat kebijakan itu harus melihat juga sekolah-sekolah unggul. Kenapa sekolah unggul itu ya unggul karena salah satunya adalah investasi dari kecil itu menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, ini sayang sekali TKDA itu justru untuk bahasa Inggris dan mata pelajaran pilihan itu hanya dimulai dari SMA. Kalau misalnya bahasa Inggris itu tetap diprioritaskan ya, nah tinggal diatur saja skornya itu range-nya berapa ya, dasarnya berapa, basicnya berapa. Nah itu saja sebenarnya ya, asalkan mereka memiliki pemahaman, oh kalau tes TKDA bahasa Inggris itu atau pengalaman ya, tes TKDA bahasa Inggris itu seperti ini loh gitu. Jadi bukan karena harus disamakan semua skornya ya, mungkin bisa dibedakan skornya, itu bisa menjadi salah satu alternatif seperti itu. Jadi ini ya mungkin tahun depan ya bisa dibuat kebijakan yang lebih menarik gitu. Nah, kesimpulannya Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 itu bertujuan untuk menstandarisasi pelaksanaan tes kemampuan akademik sebagai pengganti ujian nasional ya. Mungkin seperti itu yang banyak dibicarakan di grup-grup. Kemudian sekolah perlu mempersiapkan sarana dan tenaga pelaksana agar tidak perlu menginduk. Nah, ini saya setuju kalau yang ini. Nah, langkah ini itu menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendidikan gitu. Jadi semestinya benar ya. Jadi semestinya ketika kita mensahkan sebuah kebijakan itu kita harus survei dulu permasalahannya apa. Nah, itu baru bisa ini. Tetapi juga menjadi kemunduran kalau tidak ada kebijakan ini juga semacam itu. Jadi bingung juga ya antara pembuat kebijakan dan yang terjadi di lapangan. Oke? Saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.